Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Menjadi Kristen, yang perhatikan, menjadi Kristen itu tidak sekedar kita hanya ke gereja. Setuju saya katakan ini? Hal yang paling penting kalau kita menjadi Kristen, itu Tuhan ingin kita mewakilkan dirinya ke dunia ini. Ingat, kita mewakili Tuhan di dunia ini. Itulah kekristenan. Nah, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini, tidak hanya sekedar kita menyatakan diri kemana-mana bahwa aku orang Kristen, aku pengikut Yesus. Tidak, tetapi mewakili Yesus. Cuma satu yang Tuhan ingin, hidup kita punya dampak enggak ke orang lain. Bisa berkata amin? Kalau kita mengaku Kristen tapi kita tidak berdampak untuk yang lain, maaf, kita hanya sekedar beragama Kristen. Kita nggak usah menghitung tahun-tahun yang sudah kita lewati terlalu jauh. 7 bulan 4 hari ini, kalau kita hitung dari 1 Januari sampai kemarin, kan 7 bulan 4 hari. Hari ini kita belum hitung karena kita masih berjalan. Nah, selama 7 bulan 4 hari ini, ada dampak apa untuk orang-orang di sekitar kita? Karena bersama istri dan beberapa anak-anak kami hidup di Papua, maka gampang sekali untuk mengerti ilustrasi berdampak atau tidak. Bandingkan hidup kita dengan yang namanya nyamuk. Jangan tersinggung ya. Aku ini dokter, kok dikatakan seperti nyamuk? Jangan tersinggung dulu. Kenapa saya ambil contoh? Bandingkan hidup kita dengan nyamuk. Kalau di Jakarta sulit orang berpikir tentang malaria. 2 hari yang lalu kami, orang-orang di Papua, dapat berita bagus dari Australia. Ya, waktu itu saya lagi nonton di Metro TV, lalu ada berita bahwa seorang ilmuwan di Australia menemukan suatu obat baru untuk menangkal malaria. Wah, saya langsung beritahu tim yang lain, ada harapan. Karena selama kami tinggal di Papua, sudah 21 tahun ini, saudara, sudah 8 orang guru kami yang meninggal, tim kami meninggal gara-gara malaria. Itu pembunuh tertinggi di Papua. Anak-anak kami sudah banyak yang meninggal gara-gara malaria. Teman-teman pendeta sudah berapa yang meninggal gara-gara malaria. Nah, waktu dengar itu 2 hari yang lalu, kami bersyukur ada harapan. Cuma belum tahu apa nama obat itu, baru ditemukan oleh seorang ilmuwan di Australia. Nah, kalau di Jakarta demam berdarah. Oke, demam berdarah. Nah, saudara pernah perhatikan nggak? Nyamuk yang umur hidupnya jauh lebih pendek dari umur hidup kita. Betul? Lalu nyamuk itu radius hidupnya tidak bisa sejauh kita hidup. Yang tinggal di apartemen lantai berapa ya? Saya belum tahu hitung tepat. Lantai berapa nyamuk itu baru bisa sampai ke situ. Di atas itu nyamuk nggak nyampe. Lantai berapa kira-kira? 10 masih bisa. Kalau 10 nggak bisa kali ya. 10 nggak bisa. Ayo, lantai berapa yang masih ada nyamuknya di apartemen saudara? Oke lah, ngomong aja 10 sudah. Oke. Nah, bayangkan nyamuk itu nggak akan bisa terbang lebih tinggi daripada itu. Kalau orang Jakarta saya pakai ilustrasi begini. Percayalah, nyamuk Blok M nggak akan bisa terbang sampai ke Pasar Baru, kecuali dia naik angkot. Ngerti maksudnya? Nah, ruang radius hidup yang begitu pendek, umur nyamuk yang jauh lebih pendek dari umur kita. Yang ketiga, kalau nyamuk itu nempel ke hidup orang yang jutaan kali lebih besar dari tubuhnya, dan di dalam nyamuk itu ada virus demam berdarah. Ayo, siapa pernah ngukur, pernah ngitung? Nyamuk itu kalau nempel ke tubuh kita, itu paling lama itu berapa menit? Loh, kok kayak seperti gak pernah digigit nyamuk saja sih. Kalau nempel itu berapa menit kira-kira? Nggak sampai 1 menit, ngawur aja. Kalau sampai kita gigit nyamuk menit, itu kulit badak namanya. Maaf, jangan marah.
Bayangkan nyamuk yang nempel cuma sekian detik, saudara. Karena begitu rasa gatal kita goyang, dia terbang. Tapi dalam hidupnya, dalam tubuhnya ada virus demam berdarah atau malaria. Orang yang segede kita bisa KO, bahkan yang mati sudah banyak. Ngerti ilustrasi ini? Nah, saudara dan saya, berapa puluh tahun hidup kita? Saya nggak tahu di ruangan ini siapa yang paling tua umurnya. Umur berapa om? Kalau saya lihat paling tua di depan nih, umur berapa? Umur berapa om? Saya tanya saja. 8 berapa? 85. Ada yang lebih tua dari sini? Nah, bayangkan nyamuk itu kan cuma hitungan hari. Jangan sampai ada nyamuk umur 85 tahun. Wih, menakutkan. Kita bisa kemana-mana, mau jalan kaki, naik motor, naik busway, naik apa saja, pesawat. Lalu kita ini kalau nempel ke hidup orang, kalau interaksi ke hidup orang, ayo, siapa pernah ngitungi rekor chatting berapa jam? Entah BBM atau di Facebook atau kalau chatting itu, siapa pernah ngitung rekornya berapa jam? Nyamuk yang cuma sekian detik, hidup yang cuma sekian hari, radius jangkauannya nggak seluas kita, tapi nempel ke hidup orang langsung berdampak, sudah. Percayakah dalam diri kita masing-masing ada virus Injil? Oh enggak, amin. Percaya tidak dalam hidup kita ada virus Injil? Loh, ini Kristen atau bukan? Saya tanya kok nggak jawab. Lihat, semua dokter akan mengetahui orang itu sehat atau tidak, bukan diperiksa hidungnya atau perutnya, darahnya. Betul? Sebab di dalam darah itu ada kehidupan. Dan di situ juga sarang penyakit atau sarang yang benar, istilahnya itu. Sudah berapa kali saudara dan saya makan, minum tubuh dan darah Yesus? Pernah lihat orang kena AIDS yang bukan karena dia orang berdosa, tapi cuma karena salah transfusi? Orang yang sehat kan ada transfusi darah yang salah, orang itu sakit. Ngerti yang saya mau katakan? Kalau sebentar kita akan ditransfusi oleh darah Yesus. Ada virus apa di dalam darah Yesus? Kalau saya katakan yang positif, betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, seharusnya kita yang sudah sekian kali melakukan perjamuan kudus. Kalau gereja saudara ini minggu yang ke-53, karena minggu yang lalu saudara berulang tahun yang pertama, jadi 52 minggu. Hari ini minggu yang ke-53. Kalau sebulan sekali, Pak Gembala sebulan sekali atau sebulan 2 kali di sini perjamuan? Sebulan sekali. Berarti ini perjamuan kudus yang ke-13 yang saudara ikuti kalau saudara rajin datang. Atau kita yang dari gereja lain-lain. Berapa kali kita melakukan perjamuan kudus sakramen ini? Berarti di dalam darah kita dengan transfusi darah Yesus ada virus yang benar enggak? Kalau saya tanya, ada virus yang benar tidak? Nah, ini yang kita harus tanya, dampaknya, impact hidup kita ke orang lain yang kita sering nempel itu loh. Interaksi, chatting, telepon, ketemu makan siang, ketemu makan malam, atau karena bisnis, atau karena apa saja. Waktu kita interaksi dengan orang-orang itu, kena nggak dampaknya? Masa kita kalah dengan AIDS yang hanya karena transfusi darah aja bisa celaka itu orang? Kita ditransfusi dengan darah Yesus. Sudah 13 kali. Kalau gereja di umur baru setahun, berarti ini yang ke-13. Inilah masalah kekristenan yang paling besar. Kita belum membawa dampak. Mengapa tidak bisa membawa dampak? Mari kita lihat beberapa ayat ini. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-5. Mulai ayat 1, judulnya menarik sekali. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Amin.
penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Genesaret Galilea itu sama artinya. Genesaret itu bahasa Ibrani, artinya harpa. Karena Danau Galilea kalau dilihat dari udara seperti harpa. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pertama kali Roh Kudus memberikan saya pewahyuan ini, itu menarik sekali. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ini selalu belajar dari banyak teman-teman hamba Tuhan yang lain. Kemarin dalam perjalanan dijemput saudara, ada teman lalu jajak keliling dulu. Maka sepanjang perjalanan itu saya mendengar khotbahnya Bapak Pendeta Erastus Satmono. Hari-hari ini saya banyak belajar dari hamba Tuhan yang satu ini. Yang kemarin itu saya belajar hal baru dari Pak Erastus. Dia mengupas ternyata di surga itu ada masalah juga. Oh iya, menarik bukan? Nah itu luar biasa. Sambil berjalan di mobil sekian jam, kami jadi diskusi. Nah saya ini suka mengumpulkan khotbah-khotbah pelajaran dari hamba Tuhan yang lain. Saya suka baca buku juga untuk saya belajar. Nah yang menarik, Lukas ini aneh. Berkali-kali kita akan menemukan kalimat yang sama. Yesus mengajar, Yesus berbicara tentang firman Tuhan. Orang banyak mendengar dia. Tapi aneh, Lukas tidak menulis khotbahnya apa Yesus Tuhan itu. Ya, yang penting buat saya sebagai hamba Tuhan, saya itu ingin tahu dia itu ngajar apa supaya saya bisa belajar lagi. Ternyata di seluruh Injil Lukas sedikit sekali Lukas merekam khotbahnya Tuhan Yesus. Sebab yang Lukas rekam yang terbanyak 99% kalau saya hitung, itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, bukan yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Kira-kira saudara tahu maksud Lukas menulis seperti ini? Nah, gereja sekarang kebanyakan khotbah. Di gereja terlalu banyak orang pintar. Ada master teologi, ada dokter teologi. Tidak salah. Tapi mana perbuatan kita? Saya tertarik waktu baca warta gereja saudara. Sedang urus panti asuhan di daerah mana? Saya lihat itu bukan. Di mana itu? Di mana Pak Gembala? Panti asuhan di mana? Coba. Bintaro, Rumah Anugerah di Pondok Aren, Bintaro. Saya ulangi lagi. Kehadiran gereja tidak ditentukan siapa yang khotbah, berapa panjang khotbahnya, tentang apa khotbah. Sebagaimana Lukas menuliskan, bukan khotbahnya, tapi dampak keluar kebaktian kita. Di luar kita punya dampak apa ke masyarakat. Ayo lihat ayat 2. Lukas gak nulis khotbah apa. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oke, nanti baca sendiri di rumah. Jadi yang ditulis bukan khotbahnya Tuhan Yesus, tapi perbuatannya. Maka itu saya tanya lagi, 7 bulan 4 hari ini, apapun profesi saudara, asal bukan maling saja ya. Dengar, apapun profesi saudara, 7 bulan 4 hari ini, sudah ada dampak belum? Dan kau sudah berapa orang dalam 7 bulan ini? Dalam hati saudara jawab, bohong Tuhan tahu lo ya. Betul, bohong Tuhan tahu. Ini menarik sekali saudara. Jadi dia tidak menuliskan apa yang dikhotbahkan, tapi apa yang dibuat. Kita lihat lanjut. Lukas 7 ayat 1 ya. Setelah Yesus selesai berbicara, bicara gosip atau ngajar? Gosip atau ngajar? Berbicara itu pasti ngajar. Nah ini contohnya lagi. Lukas tidak menuliskan apa yang dibicarakan atau diajarkan,
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Saya nggak usah baca selanjutnya. Jadi khotbahnya nggak ditulis. Yang ditulis apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Terus ayat 11 masih Lukas 7. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang apa? Banyak menyertai dia berbondong-bondong. Ngajar lagi. Nggak mungkin cuma jalan nganggur gitu saja, tidak. Tapi nggak ditulis. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Saya nggak baca, nanti baca selanjutnya. Ditulis yang dia buat, bukan yang dia ajarkan atau khotbahkan. Lukas 10. Nah cepat. Lukas 10. Ayat yang Lukas 10 ayat yang ke 19. Lukas 19 ayat 1. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko. Gak ada tulisan dia ngajar atau apa, tapi kita percaya dia ngajar. Masuk, gak mungkin cuma masuk itu saja. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saya stop dulu. Kalau kita baca ayat ini, berarti Sakeus sudah pernah ketemu Tuhan Yesus atau belum? Sakeus sudah pernah ketemu Tuhan Yesus atau belum? Belum. Berarti Tuhan Yesus pernah tahu nggak nama Sakeus sebelumnya? Belum. Oke. Ayo kalau kita jadi Sakeus. Ya, kita jadi Sakeus. Atau ginilah ilustrasi gampang. Ini banyak anak muda. Kalau suatu hari ada saudara anak-anak muda yang mengidolakan artis, penyanyi terkenal dari Amerika misalnya, gitu. Wah, suara betul-betul istilahnya gila terhadap penyanyi itu. Suatu hari saudara berdesak-desakan untuk ikut konsernya. Saudara nggak pernah ketemu dia nggak pernah ketemu saudara. Tahu-tahu dalam konser itu dia bisa panggil nama saudara. Kira-kira saudara apa? GR. Betul nggak? Wah, dia tahu namaku. Sekarang kita pakai logika itu. Sakeus ingin jumpa Yesus dan mereka dua nggak pernah ketemu. Saya pakai kata ini. Waktu itu kita lagi bertengger di sebuah dahan. Boleh gak saya pakai kata bertengger? Loh ya toh, tidak cepat jawab. Ya toh, kayak ayam itu bertengger. Karena kan mau ngelihat Yesus. Wah, makin dekat. Entah apa reaksi kita, mungkin oh ini toh Yesus. Oh ini toh Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri persis di bawah kita. Oke? Betul gak? Tepat di bawah Sakeus berdiri. Tiba-tiba dia noleh ke atas, langsung manggil, Sakeus, segeralah turun. Ayo, kalau saya langsung jatuh, saudara. Karena kan kaget, dari mana dia tahu namaku? Apalagi kan dia pendek, bisa bayangkan. Lucu bunter itu pasti gelundung. Maaf, jangan tersinggung. Ini logika anak-anak. Dari mana dia tahu namaku? Terus Sakeus turun, saudara. Terus ayat 6. Nah, Yesus berkata, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, nah ini orang-orang beragama itu. Ini orang-orang beragama. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Saya lupa hari apa itu ya. Saya ngikuti berita Peter Pan bebas dari penjara. Terus lalu buat acara syukuran di rumahnya. Saya sangat tertarik pernyataan Titik Puspa. Saudara, pernyataannya luar biasa. Titik Puspa mengharapkan Ariel bisa berkarya lebih hebat daripada sebelumnya.
Saya tunjukkan pada beberapa teman saya pendeta, baca. Ingat waktu dia diadili, siapa yang berteriak-teriak setiap kali dia diadili di depan pengadilan? Orang-orang beragama. Maka itu kalau kita menjadi orang beragama Kristen, hobi kita cuma suka menghakimi orang. Itu orang beragama. Kaget saya mendengar pernyataan Titi Puspa. Memang Ariel pernah bersalah, kita semua pernah bersalah, tapi dia mendorong Ariel maju. Waktu saya tunjukkan kata-kata itu, saya foto, saya kirim beberapa teman pendeta lihat. Kapan kita akan mengangkat orang berdosa itu untuk berani berkarya lagi dalam hidup? Satu kata lagi yang Titi Puspa katakan, toh dia sudah menjalani hukuman manusia. Hebat sekali. Saudara, awas kalau saudara dengar seseorang, ini jahatnya kita kan di sini. Saudara nggak pernah kenal seseorang, tapi ada teman saudara yang dirugikan oleh orang itu. Dengan ciri-ciri begini. Suatu hari, jujur, Tuhan tahu ya, dalam hati jawab. Suatu hari tanpa sengaja kita ketemu orang itu, yang jahat itu, yang pernah nipu teman kita. Ayo jujur, sependeta-pendetanya kita seorang pendeta, sekristen-kristennya kita seorang Kristen. Jujur kalau kita orang beragama, waktu kita ketemu orang itu, apa reaksi kita pertama? Ayo nggak usah malu. Itu sikap kita. Apa? Menghakimi. Oh, ini toh bajingan itu. Walaupun dalam hati lu ngomongnya. Ayo, betul tidak? Padahal kita nggak kenal, saudara. Kita pun tidak pernah dirugikan oleh orang itu. Cuma teman kita yang cerita. Itulah kejahatan kita orang Kristen. Ayo kita bertobat, saudara. Ini yang dilakukan oleh orang-orang beragama itu. Lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, hah? Kalau sebagai bahasa sehari, hah? Iya, menumpang di rumah orang berdosa. Ayo, walaupun gak ditulis siapa ini orang-orang, tapi saudara tahu gak siapa ini kira-kira orang-orang ini? Orang Farisi, ahli Taurat itu, orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama itu. Maka itu saya sering berkata kepada banyak orang dalam masalah misi penginjilan, jujur kita harus malu. Kelompok-kelompok narkoba jauh lebih gampang memenangkan jiwa daripada orang Kristen. Ngerti maksud itu? Karena saya terlibat dengan mereka. Kalau ada pendatang baru, walaupun sudah kurus kering, oh pasti AIDS ini dari matanya kelihatan semua. Tapi mereka yang sudah ada di situ lebih dulu, nggak pernah minta yang baru ngisi formulir dulu. Katakan amin cepat. Betul tidak? Nggak diteliti kamu tuh makan yang jenis apa narkobanya. Terus sudah berapa lama kamu kurus kayak gini, sudah berapa lama? Sudah periksa dokter belum? Ada surat dokternya? Tidak. Mereka tidak pernah menanyakan sedetil itu. Begitu ada pendatang baru, langsung mereka terima. Walaupun gak ada kata-kata, tapi ini yang hati mereka. Ayo gabung, kita senasib. Itu yang saya kagum, saudara. Tapi seringkali orang beragama Kristen menilai dulu seseorang. Siapa kamu mau bergabung? Ayo kita bertobat, saudara. Ayat 8. Inilah dampak yang dibuat oleh Yesus Tuhan kita. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya tanya dulu kepada saudara, ini reaksi radikal atau tidak dari seorang bernama Zakeus? Bukan radikal lagi, gila. Loh, betul tidak? Yang lebih hebat lagi, dengar. Hari ini kita akan belajar kebenaran ini. Sebab di dalam tubuh kita ada darah Yesus. Ngerti? Kalau kita transfusi salah darah yang dimasukkan, ada virusnya, rusak semua hidup kita. Kenapa kita nggak pernah menyadari bahwa tiap kali kita makan tubuh Yesus dan minum darahnya ada dampak? Maaf, saya cuma tanya, siapa yang pernah keracunan makanan? Orang yang keracunan makanan
itu perlu tunggu berapa jam atau berapa hari, atau langsung berapa menit kemudian langsung bereaksi racunnya. Berapa menit bukan? Nggak sampai hari, apalagi nggak sampai jam, apalagi hari. Berapa kali ada yang keracunan seafood, masih tengah makan sudah bentol semua itu karena alergi. Mengapa virus Yesus itu tidak sehebat virus penyakit itu yang masuk ke tubuh kita? Berarti ada yang nggak beres di hidup kita. Berapa kali kita makan tubuhnya dan minum darahnya, tapi nggak berdampak. Saya sering mengajarkan konsep ini kalau perjamuan kudus. Orang yang makan durian bisa bohong nggak? Coba jawab, bisa bohong nggak? Kenapa nggak bisa? Walaupun orang itu sudah gosok gigi pakai odol 1 cup itu habis, masih ada aromanya tidak? Masih. Baru berapa saat baru hilang. Seharusnya kalau gereja rajin makan Yesus, dia kan lebih hebat dari durian, bukan? Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Jawab iya atau tidak? Ya. Nah, ada nggak aroma Yesus yang keluar dari hidup kita? Seharusnya nanti begitu kita keluar dari sini, itu satpam tukang parkir akan melihat kita berubah daripada kita datang tadi. Ada aroma lain dalam hidup kita. Amin. Nah, ini masalahnya. Berapa kali kita makan dia, nggak ada reaksi apa-apa, aroma juga tidak. Berarti pencernaan kita nggak beres, nah gitu saja. Betul. Ada yang salah di pencernaan kita. Apa yang kita mau belajar dari Lukas 19? Saya beri 3 pertanyaan. Yesus sempat doakan Zakheus tidak di kisah ini? Siapa jawab? Dia sempat nubuatkan Zakheus tidak? Dia sempat khotbah tidak? Dia sempat tumpang tangan tidak? Dia sempat nengking roh pemungut cukainya tidak? Lalu saya tanya, ini yang mengherankan. Dia nggak buat apa-apa, cuma ngajak aku mau numpang di rumahmu. Zakheus kena dampaknya, bertobat langsung. Gila, menyerahkan separuh dari hartanya. Harusnya koruptor-koruptor di Indonesia itu nggak usah ditangkepi. Kalau orang-orang Kristen yang seperti Yesus datang ke rumahnya itu bertobat semua, itu koruptor itu. Ketakutan nih, ketahuan hartaku dari mana, ketahuan semua. Langsung dia bagi-bagi. Kok nggak amin? Nah, masalahnya orang Kristen ikut jadi koruptor juga. Maaf. Saudara, jangan berkata, ya saya kan bukan Yesus. Awas ngomong begitu. Tapi kan dia di dalam kita. Maka itu pertanyaannya, ada dampak atau tidak di hidup ini. Ayat terakhir saya akan ngomong, tapi nanti saya akan berikan kesempatan. Maafin ya, Lestari kamu di mana? Ibu guru Lestari ada nggak? Oh ya, oke. Siap nanti cerita soal Jojo ya. Dikit aja. Hebat, rambutmu kok sudah nggak di, masih ada, sudah dilepas. Oh, di belakang, nanti lihat. Heba dengan Paulus, angkat tangan. Heba dan Paulus, tuh lihat tuh, angkat tinggi. Kemarin malam baru tiba dari Nabire. Ya seharusnya saya bareng mereka siang, tapi karena kemarin saya dari retreat, jadi saya berangkat pagian. Baru tiba. Mereka ini dari Live Channel TV. Mereka datang khusus 4 hari ke Nabire untuk syuting apa yang Tuhan kerjakan. Heba, nanti Pak minta kamu cerita juga. Apa yang kamu lihat dengan konsep dampak tadi ya, dengan Maxi, nanti Papa minta kamu juga cerita. Ini dia itu yatim piatu. Saya kuliahkan dia dari S1 di Samuel Ratulangi Manado, S2-nya di Perpignan Prancis, S3-nya di IPB, dan dia baru selesai disahkan jadi doktor tanggal 9 Juli yang lalu. Nanti saya mau minta Maksudnya dalam arti bukan apa-apa, saya ingin tunjukkan ini kepada saudara. Bagaimana hidup kita itu berdampak. Hari ini Nobais, dia masih utuh orang tuanya, tapi kami biayai dia. Dia sebentar lagi akan lulus doktor dari UI, saudara. Nanti dia akan cerita. Ya, ada berapa anak kami, maaf ya karena waktu nggak mungkin semuanya. Nah tadi saya tanya Ibu Guru Lestari, itu unik ceritanya. November tahun yang lalu, saya diminta untuk sharing di antara sekian ratus guru-guru dari School of Tomorrow.
Betul ya, dari sekolah itu ya. Ada hampir berapa ratus waktu itu guru-guru. Nah, berapa ratus kira-kira? 250-an. Nah, waktu saya sharing tentang model pendidikan pola Alkitab, selesai itu Bu Guru Lestari itu kontak saya tentang kemenakannya. Nah, nanti dia akan cerita. Nah, dari November itu terus kami berurusan dengan kemenakan satu ini, saudara. Akhirnya Senin malam yang lalu kami bawa dia ke Nabire. Hari Rabu pagi dia masuk SMA kami hari pertama, walaupun terlambat karena harusnya katakan 16 Juli yang lalu dia masuk. Tapi karena saya masih sibuk gak bisa ngantar. Sampai hari kemarin jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru 4 hari dia tinggal dengan kami. Hidupnya berubah. Saya nggak khotbah, saya nggak ngomong apa-apa dengan anaknya. Nah, saya minta tantenya itu cerita. Roni, mana Roni di mana? Talapesi? Ayo ke sebelah situ. Dia sekarang sedang menyelesaikan tesisnya untuk master hukum dari Gajah Mada. Dia juga anak yatim piatu, saudara. Kami biayai dia. S1 lulus dengan 3 temannya, bertiga dengan temannya. Mereka buka law firm, kantor pengacara. Masih muda-muda, belum 30-an umurnya anak-anak muda ini. Kantor dibuka, saya meresmikan dengan motivasi yang benar dari Alkitab, menyatakan keadilan dari Tuhan. Nah, cukup banyak kasus-kasus berat yang dia menangkan bersama timnya, termasuk kasus Kesultanan Taha dari Jambi yang sudah sampai ke PBB kasus itu. Hebat Tuhan pakai urapi pengacara-pengacara muda. Baru kerja, saya tawarkan, Ron, mau nggak kamu ngambil masternya untuk hukum supaya orang lebih percaya kamu. Ketika pertama kali dia bisa ikut sidang di Mahkamah Konstitusi, dipimpin oleh Ketua MK Bapak Mahfud MD, saya bangga dia ada di situ sebagai pengacara. Kasus yang terakhir membuat Indonesia sangat gempar, kasus Afriani. Dia menangani sebagai pengacara di 4 keluarga korban yang daerah tanah tinggi. Luar biasa. Nah, nanti saya minta dia cerita bagaimana hidup yang berdampak. Dan ada banyak yang lain. Maaf ya anak-anak, Papa gak sebut kalian satu persatu, nanti gak pulang-pulang ini. Bisa cerita semuanya. Nah, maka itu tanyakan dalam hidup saudara, apa dampak yang saudara buat dengan hidup ini? Karena ada virus Yesus dalam diri kita. Kalau kita nempel ke hidup orang, terjadi apa? Hari-hari ini saya lagi nangani seorang cleaner dari sebuah lounge, ya, ruangan khusus untuk penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Namanya Bari, anak Banten asli. Saya baru ketemu dia tanggal 13 Juli yang lalu. Tuhan jamah hidupnya, jadi malam dia kontak saya. Dia masih muslim, saya gak peduli. Saya gak lihat agama orang, status orang. Pokoknya dia orang, saya harus tolong. Saya ingin punya dampak dalam hidupnya. Oke, Lestari maju dulu, dan ringkas saja. Jadi sebagai tante harus menceritakan bagaimana perubahan Jojo, kemenakan ini. Cepat, ayo lari. Saudara, ayo kita belajar tentang hidup yang berdampak. Shalom Bapak Ibu. Memang saya waktu itu kontak sama Pak Daniel dari November. Karena saya prihatin dengan keponakan saya. Saya memang mengasuh dia dari TK. Jadi saya dengan adik saya keroyokan gitu kan. Sampai dia masa remaja, dan karena memang dia broken home banget. Jadi saya ambil dia dari usia 4 tahun karena mamanya betul-betul menghancurkan hidup dia luar biasa, maka saya nggak tahan, saya ambil. Lalu saya sekolahkan dia sama adik saya sampai kira-kira SMP gitu. Dan waktu SMP itu, sebelum SMP dia kelas 4 itu udah terjadi pergolakan ya di dalam diri dia, masalah gambaran diri dia yang luar biasa rusak, dan juga pengaruh mamanya yang luar biasa yang saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi akhirnya Tuhan kasih tahu dan saya sampai ribut dengan mamanya, tapi itu nggak inilah. Tapi yang saya lihat waktu dia gagal lagi sekolah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah perjuangan saya sampai di sini gitu. Lalu saya tertarik dengan Pak Daniel, waktu itu diundang ke sekolah kami, dan waktu itu tertera nomor HP beliau dan saya kontak gitu, saya cerita, dan saya hanya bilang, Tuhan apakah saya harus memperkenalkan Jojo sama Pak Daniel gitu kan, karena saya lihat kok
keponakan saya ini mental ya, sekolah di mana aja mental gitu. Karena memang dia punya dia itu orangnya jenius gitu. Dia kalau udah tahu sesuatu dan misalnya gurunya menyampaikan kurang begitu enak, dia kayaknya cuek gitu. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi karena dia udah tahu gitu, oh akhirnya sini dia udah tahu semua gitu. Mungkin saya dititipin sama Tuhan keponakan yang hebat gitu, tapi dia harus ditangani oleh orang yang hebat kayak Pak Daniel ya. Dan Tuhan yang hebat. iya Pak, itu yang ke-1. Terus saya juga diberkati juga dengan bagaimana waktu itu Pak Daniel merespon Jojo gitu kan. Bagaimana Jojo juga heran, kok Pak Daniel itu beda dalam tanda petik gitu ya. Bedanya kenapa Jo? Beda aja dia bilang gitu. Terus saya berdoa nih, waktu sebelum saya ketemu sama Pak Daniel kan Pak Daniel minta Jojo untuk datang. Itu susah banget gitu ya. Dia bilang, nanti aja deh gitu. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya sehingga saya boleh bawa tarik dia untuk ketemu Pak Daniel. Itu susah Pak. Tapi lewat berbagai cara akhirnya Jojo bisa dekat gitu ya. Dia bisa panggil papa karena dia nggak pernah lihat papanya. Itu yang membuat saya luar biasa exciting. Dan saya lebih exciting lagi waktu saya dengar dia itu senang sekolah di Nabire. Terus saya bilang, Jo, tinggal sama siapa? Sama Pak Daniel. Hah? Nggak salah nih Jo? Enggak gitu. Dan dia benar-benar exciting gitu. Dia bilang enak, sekolah sini enak katanya. Bisa bercanda sama gurunya, terus asik dia bilang. Itu yang membuat saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Perubahannya apa yang paling kelihatan setelah di sana itu? Perubahan yang paling kelihatan dia tahu tugas dia. Kalau selama ini kadang-kadang dia males gitu, kayaknya something wrong gitu ya. Misalnya kadang-kadang guru menganggap dia troublemaker, padahal sih dia nggak troublemaker. Jadi temennya ngomong dia nyaut-nyaut aja gitu, tapi dia yang ditahan gitu sama guru dan tanda petik gitu ya. Padahal sih dia hanya ya menyalurkan inspirasi teman-temannya. Tapi ya mungkin lewat berbagai cara Tuhan itu ajaib. Tuhan menemukan bahwa dia harus kemana itu juga karena pertolongan Tuhan. Dan saya bisa kenal dengan Pak Daniel itu juga karena pertolongan Tuhan. Dan kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin tidak berdiri di sini dan saya juga tidak kenal dengan Pak Daniel. Tapi terima kasih untuk dukungan dari Pak Daniel buat Jojo. Karena saya lihat waktu saya nyekolahin dia, Tuhan kasih pesan sama saya, Lestari, keponakanmu ini luar biasa. Itu yang membuat saya tetap berharap. Walaupun gurunya ngecap dia bandel, gurunya ngecap dia pokoknya troublemaker lah gitu. Tapi saya bilang sama gurunya, saya bilang, ibu coba lihat sisi positif dari dia. Sisi positif dari dia, karena saya juga guru. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan itu menolong saya bagaimana saya menolong Jojo. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Pak Daniel dan Jojo ditangani dengan luar biasa ya Pak. Dan Jojo juga bilang, di sini enak gitu. Saya senangnya dia bisa saat itu ya Pak ya. Tiap hari bisa ke chapel dan itu dia sukacita gitu. Saya senang aja gitu. Saya juga sebabnya sebelum lama ini saya bilang sama Pak Daniel sebelum dia berangkat ke Nabire, Pak, gurunya galak gak gitu kan. Terus, aduh Pak, gimana nanti sekolahnya Pak ya? Lalu Pak Daniel bilang, Lestari kamu jangan khawatir. Bukan apa-apa Pak, 3 kali pindah sekolah gara-gara apa Pak? Mentok sama gurunya. Yang kedua, keluarganya kan memang broken home. Nah waktu itu di sekolah memang ada pelajaran tentang keluarga. Dan itu benar-benar menyinggung dia punya gambaran diri. Dan itu membuat dia akhirnya malas sekolah. Gitu sih. Itu aja, puji Tuhan, amin. Ya, hebat, cepat. Ceritakan pengalaman waktu kamu di Nabire 5 hari ya. Kalau Paulus nggak bisa ngomong katanya di depannya apa saja. Aduh, Papi suka orang yang suka nembak sekali. Sedih dia tuh dari tadi kok. Apa ya? Maju. Puji Tuhan gitu, saya bisa dapat kesempatan saya dengan rekan saya Paulus untuk bisa lihat langsung ke Nabire gitu. Awalnya kita nggak ada gambaran sama sekali gitu, harus ngapain di sana. Jalan aja kita lihat di sana apa yang harus kita lakukan. Doa Papi yang membekali kita, Tuhan bukakan apa yang harus mereka bukakan apa yang harus mereka ambil untuk disampaikan kepada orang banyak. Kemudian sampai di sana, saya udah gemetar mau nangis. Sampai di sana saya melihat beberapa anak-anak di asrama
di asrama TK, di mana mereka dari TK sudah masuk ke asrama untuk mereka dididik, dibina, dan ada pembina-pembina langsung yang bisa setiap saat ada dengan mereka gitu. Dan saya melihat saat orang-orang yang mengajar mereka, para pembina, para guru bercerita langsung di mana anak-anak itu saat papi nggak ada, beberapa orang cerita gitu ya. Saat mereka pertama kali dibawa ke sini, aduh sepertinya apa yang kita lakukan sia-sia. Saat mereka dibawa ke sini kayaknya aduh percuma gitu loh, sia-sia. Mereka tuh udah terlalu keras gitu dari keluarga terlalu keras. Jadi kayaknya kok sia-sia ya Tuhan. Tapi saat mereka udah lulus SMA, mereka kuliah ke kota, ke Jakarta, ke Jogja, ke berapa tempat, terus mereka pulang, kebetulan kemarin sama-sama pulang. Nah di sana tuh mereka seperti yang Tuhan, ini apa yang sudah kita tabur gitu, Tuhan ini apa yang sudah kita lakukan, Tuhan kita menabur, Tuhan yang menyirami, Tuhan yang menumbuhkan gitu. Dan saya di sana, saya bukan memberikan sesuatu, tapi saya dapat banyak hal gitu. Saat saya share sama guru-guru di sana, share sama pimpinan di sana, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya belum melakukan apa-apa gitu. Saya cuma bilang Tuhan, saya belum melakukan apa-apa gitu. Dan apa ya, melihat apa yang terjadi di sana itu luar biasa banget. Dan saya melihat di kota Tuhan terlalu cuek, terlalu kata kasarnya gue lo gitu. Kadang-kadang kita sama teman di sebelah kita tuh nggak kenal gitu ya, sama teman satu gereja tapi kita pulang seperti nggak kenal gitu ya. Dan saat ngeliat di sana dan saya berkesempatan pas hari Jumat itu menghadiri sebuah pernikahan gitu. Dan mereka cerita mereka orang dari Jawa gitu, bukan orang Papua, bukan dari setempat, tapi ada beberapa jemaat yang cerita, iya mereka itu kita sama-sama di sini gitu. Kita rapat gitu, harus bikin apa juga. Kalau mereka tuh mungkin baru kenal di Nabire di Papua, bukan saudara, mungkin bukan kerabat, karena keluarga mereka jauh gitu di Jawa. Tapi saat di sana mereka cuma ditanyakan kalian ada berapa, kami ada segini. Kemudian jemaat di sana, komunitas pesat di sana, mereka yang urunan bergotong royong untuk bikin akhirnya pernikahan itu berjalan. Saya melihat itu hal yang luar biasa. Dan Tuhan, saya percaya di kota juga bisa Tuhan, di kota juga bisa jadi seperti itu. Satu gereja, satu jemaat kita harus kenal, kita harus sama-sama mendukung, harus kenal gitu. Jadi pas saya ke sana ngelihat guru-guru yang punya dampak untuk anak-anak di sana dan khususnya buat saya, dan saya cuma bilang Tuhan, saya belum melakukan apa-apa Tuhan. Sampai usia saya sedemikian saya belum melakukan apa-apa. Dan saat balik ke sana banyak refleksi yang saya dapat dan I have to do something Tuhan. Amen. Itu aja. Puji Tuhan. Iya. Oke, masih cepat. Kamu gak usah cerita soal doktermu, cerita soal kamu gimana hidupmu. Dia adalah orang pertama di Indonesia yang menangani masalah CO2 di laut. Kalau ada hari terakhir ini sudah dengar soal carbon tax ya, karbon apa istilahnya, carbon tax apa? Ya, jadi PBB sudah bingung tentang global warming. Bagaimana emisi gas karbon yang makin berbahaya. Nah, anak kami ini nangani karbon di laut. Oke, shalom. Ya, nama saya Maksi Parengkuan. Saya dari Manado. Jadi saya terlahir dari keluarga yang broken home dan pendidikan mama itu lebih dominan dalam kehidupan saya. Dan pada zaman itu saya itu adalah pribadi yang sangat rapuh. Karena sosok ayah saya tidak menemukan sosok ayah, jadi sedikit mengalami kekasaran dan sebagainya. Saya langsung menangis karena saya rapuh sekali. Nah, tanggal 3 Mei tahun 1996 saya ketemu dengan Papa. Dulu saya panggil Bapak Pendeta ya gitu ya. Saya ketemu dengan Papa dan saya menemukan figur seorang ayah di situ. Dan kemudian saya menemukan bagaimana harus menjadi seorang laki-laki gitu. Dan ini yang memotivasi saya menjadi pribadi yang berani gitu. Harus menjadi seorang laki-laki. Nah, singkat cerita saya masuk kuliah S1 di Manado. Papi mendorong saya untuk kuliah. Tadinya memang ketika mengikuti pelayanan, saya ada keinginan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi dari situ saya melihat bahwa Papi sangat mendorong harus menjadi untuk melayani, nggak harus sebagai hamba Tuhan, tetapi bisa menjadi berkat di mana bidang yang Tuhan percayakan. Nah, saya berkeputusan saya harus kuliah. Oke, S1 saya lewati. Papi memotivasi saya. Tahun 97 saya diajak ke Irian. Nah, ini yang memberikan motivasi lebih banyak lagi dalam hidup saya. 97 saya diajak ke Irian, saya diajak ke pedalaman. Jadi dari kota Nabire, base campnya pelayanan Papi,
Terus itu naik ke pesawat, pakai pesawat kecil, itu sekitar 5 orang ya, satu baling-baling ke daerah Sugapa namanya. Nah di situ saya melihat pelayanan yang lebih dalam lagi gitu. Anak-anak yang punya PKK datang ke situ dididik, bagaimana diajarkan hidup yang baik. Ya. Kalau mereka buang air besar mungkin pagi-pagi udah ada di situ kotoran-kotorannya, itu mereka diajarkan semua. Itu pelayanan yang Papi handle di sana. Dan saya melihat bahwa pengaruh yang telah Papi infeksikan ke mereka itu luar biasa, dan saya terpanggil untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan ini yang memotivasi saya untuk saya harus belajar sehingga pendidikan ini, pendidikan terbaik seperti apa yang harus saya hasilkan untuk menjadi berkat bagi mereka nanti. Oke, selain satu, Papi juga mendorong saya untuk S2. Saya berangkat ke Eropa, ke Prancis, saya belajar di sana. Saya spesifikasinya ilmu kelautan, ya, ilmu kelautan dan lingkungan berkelanjutan, begitu. Dan setelah S2, saya masuk S3 juga. Papi mendorong saya untuk S3. Dan saya belajar karena saya melihat pelayanan di Nabire ini kita butuh gitu loh, untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Saya tertantang karena Nabire ini pinggir pantai, jadi ada begitu banyak potensi ilmu kelautan yang bisa dikembangkan di sana. Dan saya tertantang untuk itu. Dan ini luar biasa, saya melihat Papi yang dia membiayai hidup saya, bukan hanya pendidikan ya, dia membiayai hidup saya. Sampai saya S3, dari S1 S2 S3, saya nggak tahu udah berapa ratus juta yang telah Bapak berikan kepada saya untuk membiayai pendidikan saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Mungkin kalau saya nggak ketemu Papi, saya di Manado nggak tahu, mungkin saya ke kebun gitu ya, naik sapi, kelapa gitu ya. Tapi ya saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya baru berdiri karena saya belajar banyak gitu. Ada begitu banyak filosofi yang saya belajar dari Papi, bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu harus kita berikan kepada yang lain. Bagaimana kita berbuat gitu. Nah, saya bersyukur untuk itu. Saya banyak belajar hati Bapa di surga melalui Papa dan Nia. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari cepat. Mana aja Roni? Ya, Shalom. Saya kenal Papi pada tahun 2000 waktu di Kupang. Jadi waktu itu saya bernasar sama Tuhan, kalau memang Tuhan ingin saya ke Papua, tolong pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan yang punya pelayan dan tempat tinggal di sana. Karena saya di Papua, saya nggak kenal siapa-siapa, nggak punya saudara, dan saya puasa untuk melakukan itu. Nggak sampai 3 minggu Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Daniel, Papi. Beliau khotbah di gereja kami, saya langsung, saya sebenarnya paling malas kenal hamba Tuhan, tapi Roh Kudus desak, ayo kamu kenalan sama Bapak ini. Ya sudah kenalan, langsung beliau, ayo kamu ke Nabire. Dalam hati, ini orang siapa? Baru ketemu, dan ayo kamu ke Nabire. Nabire ini saya pikir di mana, sebelah mana, di luar negeri ya, Afrika. Ternyata saya bertahu di Papua, di tengah ya. Ya saya ke sana, saya jujur, saya sangat kagum, saya sangat mendapat figur bukan hanya seorang pemimpin, tapi seorang bapak. Beliau juga memberikan semangat saya untuk kuliah S2. Waktu itu saya ambil di Gajah Mada. Selesai, Papa tawarkan lagi, ayo kamu lanjut ambil S3. Waduh. Terus saya bilang, saya pulang dulu. Tapi Papi bilang, kamu gak percaya ya? Tuhan akan sediakan uangnya, bukan Papi. Kalau Papi nggak ada uangnya, tapi Tuhan yang ada. Saya bilang amin Papi ya. Tapi saya bilang saya balik dulu ke Nabire, saya ngajar dulu dan kasihkan ngajar sampai lupa. Tapi Tuhan gerakan saya, Roh Kudus gerakan saya untuk saya kuliah. Waktu itu saya mau ambil di UGM, tapi Roh Kudus bilang tidak, kamu ambil ke UI. Dan puji Tuhan saya lulus. Dan yang menjadi inspirasi saya melihat Papi dan istri itu sangat kagum karena beliau menyekolahkan banyak orang, anak-anak, dan itu yang menjadi komitmen kami. Saat ini kami juga menyekolahkan, bahkan sudah mengkuliahkan anak-anak, dan itu mereka dari Islam. Ada beberapa yang sudah lulus SMP, kami sekolahkan, dia mau lanjut lagi, terus SMA, lalu ada yang sampai kuliah. Sempat mereka bertanya, Bapak, mereka panggil kami Bapak Mama di rumah.
Bapak, kenapa Bapak mau sekolahkan kami? Saya bilang, karena Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan mengasihi kamu. Dan ini menjadi inspirasi dari Bapak Daniel, karena kami terus dikhotbahkan, ayo. Dan saya bersyukur dengan dari sekolahan, berarti saya juga harus berpikir bagaimana menyekolahkan orang lain, khususnya yang bukan seiman dengan kami. Itu menjadi dampak yang luar biasa. Enggak, dengan menginjil, tetapi kami sekolahkan mereka itu luar biasa. Hari Minggu ini sebenarnya kami mau ajak, tapi mereka kami tidak ajak, karena kalau siang kita makan siang biasanya, jadi dia nggak makan. Ini saya bilang, kamu selama ini karena puasa, kamu di rumah aja, karena nanti kita makan kamu nggak, makanannya kan batal, maksudnya nanti ikut makan. Mereka tiap hari Minggu tuh saya nggak pernah ngajak lagi, tapi mereka, Bapak kami mandi siap, oke, hari Minggu ikut ibadah bersama kami. Saya tidak mengkristenkan mereka, tetapi mereka sendiri yang mengikuti. Sudah, puji Tuhan, beberapa anak Papua juga, anak-anak kami, ya itu semua ya tertinggal di kami, itu menjadi inspirasi. Jujur kemarin saya penelitian S3 saya tentang pelayanan kita di Nabire, saya waktu itu sempat agak takut juga, karena beberapa profesor saya bilang, kamu yakin? Mereka panggil saya mas, yakin mau penelitian yang diteliti pemimpin kamu loh, jangan sampai nanti bias, rekomendasinya tidak objektif, kan kamu harus nanti pertanggungjawabkan. Saya bilang, memang berat juga nih yang saya teliti, salah satu aspek ya kepemimpinan Bapak Daniel ini. Saya bilang, tidak Pak, Prof, tidak Prof, saya yakin tidak akan bias, pasti akan seobjektif mungkin. Dan puji Tuhan, Papi punya hati seperti itu. Jadi beliau tuh bilang, kritik saya, kasih saja apa yang kurang kepada dalam diri saya dan yayasan. Papi terbuka, dan itu saya kagum sekali, karena nggak banyak pemimpin yang mau dikritik, yang mau terbuka seperti itu. Dan beliau katakan, itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk terus belajar, supaya menjadi lebih baik. Jadi beliau bukan hanya sebagai Bapak, tapi menjadi inspirasi, motivasi kami untuk menyekolahkan banyak orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Ron cepat. Yuk. Terakhir ini terakhir. Maaf ya yang lain, Papa tahu kalian ingin banyak pada saya, tapi waktunya. Ya, shalom. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Roni Trapesi. Saya ketemu Bapak Daniel tanggal 30 Januari 1999. Saya seorang yatim piatu. Dan puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan, saya bisa bertemu beliau dan beliau memotivasi saya untuk sekolah. Saya menyelesaikan sarjana saya di Atmajaya. Singkat dulu saya sempat nggak punya masa depan karena orang tua saya meninggal, saya masih kecil gitu kan, dan saya tinggal sama oma saya. Ya itu waktu-waktu yang berat itu saya lewatin karena saya udah berpikir mungkin ya saya nggak punya masa depan gitu. Terus puji Tuhan saya ketemu beliau dan saya bisa manggil beliau Papa, itu sangat luar biasa karena saya kehilangan ayah saya umur 3 tahun setengah. Nah, saya menyelesaikan sekolah saya di Atmajaya. Kemudian sebelum lulus saya magang di salah satu firm di Jakarta, di tempatnya Pak Hendri Yosodiningrat. Kemudian setelah saya lulus saya join satu law firm di law firmnya Pak Sota Edwin Simanjuntak, Chevrolet & Co. Kemudian satu waktu saya berbicara sama rekan saya, kenapa kita nggak coba untuk berani melangkah untuk buka firm sendiri. Ketika 2009 saya dapat license saya itu sebagai advokat. Saya berbicara sama 2 rekan saya dan mereka setuju gitu, kenapa tidak. Saya memulai firm saya dari ruang tamu dari rekan saya Saudara Bernard. Kita cuma modal komputer 1, printer 1, sama telepon, sama pelang nama, sama kartu nama, satu orang satu box. Saya lihat gitu penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi firm ini berdiri untuk kita menyatakan kebenaran dan kita memperjuangkan keadilan untuk orang-orang kecil. Kami bertiga berkomitmen dan kami juga pun dari awal kami berkomitmen kami tidak menerima KST course. Saya lihat pernyataan Tuhan itu luar biasa, pernyataan Tuhan. 3 bulan pertama kami nggak ngapa-ngapain, nganggur, baca koran tiap hari. Jadi ke kantor, selayaknya orang kantor, tapi
semangatnya luar biasa, tapi nggak punya klien kan, nggak punya kasus. Kita bilang ya kita melangkah gitu, kita percaya Tuhan pasti. Puji Tuhan. Pertama yang kita buka kantor, Papa doain kami, Papa bilang kalian akan dapat klien dari luar gitu, kalian persiapkan diri. Dan itu terjadi. Klien kami pertama kali datang dari Eropa gitu, Prancis. Dia beli apartemen di Bali dan kita dipercayakan untuk handle ini. Saya lihat wah ini luar biasa. Berarti saya bicara sama rekan saya, ini adalah penyertaan Tuhan. Kita melangkah terus, ayo. Kita buka kantor 2009, sekarang besok tanggal 9 Agustus adalah 3 tahun kantor kami berdiri. Kami dipercayakan kasus yang menurut kami luar biasa gitu. Kadang kami sering dikucilkan, dianggap sepele, masih muda, tapi Tuhan selalu memilih memberikan partner yang sesuai. Salah satu senior advisor kami adalah Pastor Tedwin Sumajuntak. Beliau adalah mantan sekjen Mahkamah Agung. Beliau umurnya 73. Dia diajak sama firm besar untuk join, tapi dia lebih memilih kita. Dia menganggap kita seperti anak. Dia melihat perjuangan kami, dan kami belajar banyak banget dari beliau itu. Terakhir kasus yang kami dipercayakan sama Tuhan adalah kasus Tugu Tani. Tabrakan Tugu Tani, mungkin bapak-bapak ibu tahu yang Afriani berkendaraan dalam keadaan mabuk, nabrak 11 orang dan 9 meninggal. 3 hari setelah kejadian itu, teman-teman dari media menyampaikan kepada saya, Ron, lo harus datang untuk bantu mereka. Ini dari LBH Jakarta maupun YLBHI tidak ada yang datang untuk advokasi. Saya langsung gak berpikir panjang lebar, seperti Papa bilang ke saya selalu, kalau kamu menolong orang gak usah pikir-pikir ya, keburu pergi berkat itu. Saya lihat udah kita datang, kita advokasi, mereka setuju. Setelah kita advokasi, saya lihat perlindungan Tuhan untuk keluarga korban. Mereka nggak tahu saya seorang Kristen gitu, tapi seiring jalan ini mereka melihat apa yang saya kerjakan adalah tulus, dan ini benar-benar kita mensupport mereka dalam memperjuangkan keadilan mereka gitu. Satu waktu mereka tahu saya Kristen ya. Saya bilang, saya kalau datang ke Tanah Tinggi ke Senen sama teman-teman tim, kita tuh disambut sama warga Tanah Tinggi. Karena kan awalnya mereka hopeless, karena mereka tidak tahu hukum, mohon maaf latar belakang ekonomi pendidikan mereka pun juga kurang gitu kan. Sampai sekarang pun mereka sangat-sangat appreciate apa yang kami kerjakan itu tim. Satu hal lagi yang kami lihat penyertaan Tuhan kasih hikmat mengenai kami, mengenai pasal pembunuhan 338. Sebelumnya Afriani ini dikenakan tentang undang-undang lintas batas. Satu waktu saya duduk diskusi sama penyidik dari Reskrim, dari Dirlantas, dari Lantas, dan dari Kejaksaan gitu, dari Direktorat Narkotika juga. Saya bilang satu diskusi mereka masih tetap mau pakai pasal undang-undang lintas, ancamannya itu 6 sampai 12 tahun. Tuhan kasih hikmat kepada saya berbicara, saya bilang mohon maaf Pak, saya masih muda, tapi kalau saya dari kuasa hukum dari keluarga korban, saya mau berbicara ya. Saya bilang Pak, ini kalau seandainya hanya dipakai undang-undang lintas, ini adalah satu dampak yang buruk untuk penegakan hukum di Indonesia. Nah Bapak, nanti kedepannya akan ada orang yang bawa mobil nabrak 2-3 orang meninggal dan akan dihukum cuma ancamannya 6 tahun gitu kan. Ini sangat menyedihkan untuk penegakan hukum gitu. Dan saya lihat itu bukan saya yang berbicara, saya lihat itu ada Tuhan saya di belakang saya. Akhirnya mereka diskus sama saya dan oke, kita setuju, kita akan panggil saksi ahli, kita akan olah ini sampai masuk ke pasal pembunuhan. Puji Tuhan, proses ini kita kawal dari awal. Kemarin, sidang kemarin adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 20 tahun. Harapan kami adalah biar ini jadi proses pembelajaran untuk semua masyarakat di Indonesia itu. Dan saya lihat ini adalah penyertaan Tuhan sekali Pak. Dan sekarang saya sedang menyelesaikan S2 saya di UGM. Tuhan juga pun menaruh hati buat saya untuk menyekolahkan orang lain juga. Apa yang seperti Papa Daniel lakukan kepada saya pun mengambil tanggung jawab. Saya kemarin ke Papua, ke Sorong, saya mengadopsi satu anak Papua juga untuk menyekolahkan. Saya lihat di sini karena kasih karunia Tuhan terlalu besar buat hidup saya nggak boleh egois gitu kan. Berkat Tuhan yang Tuhan kasih ke saya nggak boleh egois. Jadi apa yang saya terima, saya belajar untuk bagikan kepada orang. Seperti itu aja, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Aku Bala, terima kasih untuk waktunya. Saya ambil cukup banyak ini. Kiranya mulai hari ini semua kita berpikir hidup berdampak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Menjadi Kristen, yang perhatikan, menjadi Kristen itu tidak sekedar kita hanya ke gereja. Setuju saya katakan ini? Hal yang paling penting kalau kita menjadi Kristen
Itu Tuhan ingin kita mewakilkan dirinya ke dunia ini. Ingat, kita mewakili Tuhan di dunia ini. Itulah kekristenan. Nah, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini, tidak hanya sekedar kita menyatakan diri kemana-mana bahwa aku orang Kristen, aku pengikut Yesus, tidak. Tetapi mewakili Yesus. Cuma satu yang Tuhan ingin,